Konflik di Keraton Surakarta sudah terjadi sejak 2004. Prahara internal masih terus bergulir hingga saat ini dan baru saja meletus kembali pada Jumat 23 Desember 2022 malam. Konflik yang berlangsung masih antara kubu Pakubuwono XIII dengan kubu Gusti Mung atau Lembaga Dewan Adat. Gusti Mung atau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Pakubuwono XIII. Ia menyebut pihak Sasono Putro mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir. Insiden bermula saat rombongan 50 orang yang terdiri dari petugas keraton kubu Sasono Putro dan sejumlah orang lain mendatangi keraton pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka untuk menutup sejumlah pintu di kompleks keraton. Pada beberapa titik terdapat sejumlah abdi dalam dan kerabat keraton yang juga tengah berjaga. Tindakan tersebut tentu memicu perlawanan dari Lembaga Dewan Adat hingga 2 orang cucu Pakubuwono XIII diduga mengalami penganiayaan. Mereka yakni Bendoro Raden Mas Yudhistira dan Bendoro Raden Mas Suryomulyo. Bahkan Bendoro Raden Mas Suryomulyo disebut sempat ditodong oleh seseorang menggunakan pistol dalam insiden tersebut. Putri Raja turut menjadi korban. Gusti Raden Ayu Devi Leliana Dewi mengalami sejumlah luka di bagian tangan akibat bentrokan di Keraton Surakarta tersebut. Dalam bentrokan itu Gusti Devi mempertahankan agar pintu keraton tidak ditutup. Baik, Tribuners, tadi sudah jalan-jalan, sudah ngobrol juga sama Gusti Mung. Sekarang Ratu mau mengajak Anda untuk ngobrol bersama 2 putri raja dari Keraton Surakarta. Langsung saja ya. Selamat siang. Oke, hari ini saya mau ngobrol bersama dengan Gusti Devi dan juga Gusti Timur. Siap. Gusti Devi, Gusti Timur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini gimana, rame banget, capek atau seneng? Atau campur aduk? Capek tapi seneng. Capek tapi seneng. Oke, hari ini saya kepengen ngobrol-ngobrol tentang keraton tentunya. Nah, sedikit membahas tentang permasalahan kemarin yang hari Jumat. Ya, siapa yang nggak tahu kemarin hari Jumat sempat ada konflik, bentrok gitu ya, kalau saya boleh bilang. Nah, itu ceritanya seperti apa sih? Ceritanya itu sebenarnya kita tuh ketika masuk ada berawal dari pencuri itu tuh kita sudah dengan penjaga-penjaga yang ada di sisinya Sinuwun itu baik-baik saja gitu, nggak ada permasalahan apa-apa. Jadi kemudian jadi kita juga bekerja tuh juga, kalian bekerja, kita juga bekerja gitu. Jadi jangan saling mengganggu. Kamu butuh apa ya kita akan ini, kita butuh apa gitu, mau kita seperti itu. Tapi kemudian malam-malam itu saya lagi di sini di Magangan ini. Kita berdua tuh lagi di Magangan. Di Magangan itu lagi koordinasi untuk penjagaan. Tahu-tahu ada orang masuk dan kita nggak tahu itu siapa. Tapi kan saya nggak lihat kan, yang di situ kan Yudis sama Suryomulyo itu gitu. Jadi ketika mereka menutup pintu itu, kemudian ada perlawanan dari Suryomulyo maupun Yudis, kemudian yang antara Yudis sama Suryomulyo itu terpisah kan dari pintu yang putih itu, yang di situ Sri Manganti itu. Suryomulyo ada di bagian Morokoto, Yudis bagian sebelah sini. Nah, waktu yang di Semorokoto itu
si Surya Mulia sempat ditodongkan pistol oleh aparat. Nah itu yang sedang kami laporkan juga. Kemudian waktu Yudis menutup berusaha untuk menghalangi mereka menutup itu juga dipukul dari belakang, digebukin gitu. Itu. Terus ditutup, kemudian mereka menutup pintu yang Wiworo Priyo yang ada pintu kecilnya itu. Menuju ke Keputren itu, ya itu menutup ke situ. Kemudian Yudis telepon kita, ngasih tahu bahwa ada penutupan, baru kita masuk gitu. Maksudnya ke arah situ di situ gitu. Jadi, nah ini terus kemudian mencoba untuk membuka pintu yang dari pintu kecil itu kan sekarang lagi baru tadi malam tuh ada videonya yang diupload di YouTube ya, gitu dari sisi mereka kalau tangannya Gusti Devi lagi gitu-gitu itu dipukulin pakai bambu gitu. Tapi di video itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, jadi memang mungkin mereka dipotong gitu supaya tidak kelihatan kalau bahwa mereka itu yang kita lucu itu gini, kalau mereka mengatasnamakan abdi dalam, masa sih sama cucu-cucunya raja nggak kenal? Masa sih cuma cucu-cucunya raja ditodong? Masa sih digebukin gitu? Masa sih putrinya sendiri dipukulin juga tangannya gitu? Itu yang tanda kutip ya, kalau mereka mengklaim kalau itu adalah abdi dalam gitu, begitu. Oke, berarti nanti mungkin saya bisa diajak ke lokasinya juga ya, monggo. Untuk bisa ngelihat sebenarnya di mana sih insiden itu terjadi gitu. Nah saya kepengen ke Gusti Devi nih. Ini kan bekasnya masih sangat terlihat jelas ya. Cendera mata ini. Cendera mata dong. Cendera mata. Oke, ini kemarin berarti udah sempat visum juga kah? Sudah. Kita pas malam itu kita langsung visum. Jadi ya itu seperti yang tadi Mbak Yu bilang, kita kan sedang rapat di sisi Magangang itu untuk koordinasi dengan pengamanan. Kemudian dapat kabar dari Yudhistira itu. Nah, kita menuju ke sini. Nah, saya tuh sama Mbak Yu sama Yudhistira tuh bertiga kita menuju ke arah Sri Manganti. Tapi sebelum sampai ke sana, saya sempat nengok ke pintu yang ini nih. Nah, saya lari karena saya masih melihat ada peluang untuk saya mencegah supaya jangan sampai tertutup sekali gitu kan. Jadi saya lari langsung ke sini. Nah, Mbak Yu sama Yudhistira tuh ke arah Sri Manganti. Jadi memang terpisah begitu kan. Saya lari, pintunya yang kecil itu masih terbuka sedikit. Saya masukkan tangan saya karena apa saya masukkan tangan saya? Karena pintu itu hanya punya satu sisi untuk membuka. Jadi dari sisi dalam. Jadi kalau udah sampai ketutup sekali kan berarti kan kita udah nggak bisa membuka lagi. Makanya saya masukkan tangan saya itu supaya jangan sampai tertutup. Saya masih bisa buka grendelnya itu kan. Nah, dari situ tuh pas saya masuk itu sebetulnya sudah dipalangin 2 besi. 2 besi gitu dipalangin, tapi belum kenceng. Nah, sama mereka tuh besinya sama besi satunya lagi tuh diikat dengan tali terus ditarik supaya lebih kenceng. Jadi kan otomatis pintu yang kecil itu kan makin menjepit kan, makin menutup begini kan. Jadi makin menjepit tangan saya kan. Jadi ya itu makanya jadi akibatnya begini. Terus gitu. Untuk mencoba mengurai tali-tali mereka itu ini dipukulin pakai bambu, pakai iya karena kan saya pegang tuh talinya supaya jangan kenceng, saya puterin di tangan saya sambil tangan satunya lagi ini saya coba buka kan grendelnya itu dikawatin sama mereka. Nah, kawat itu saya untir-untir gitu supaya lepas, supaya saya bisa bukain, saya dorong gitu kan. Nah, itu pas tangan saya masuk itulah dipukulin itu. Tapi itu sampai sekarang masih belum tahu juga ya siapa 70 orang itu atau siapa yang mengirim 70 orang itu. Kami tahu. Sebetulnya ada videonya. Memang. Saya sempat kan karena kita sudah bikin laporan kemarin hari apa? Kemarin hari apa sih? Di Jumat.
Jumat, Sabtu, Minggu ya, Minggu. Hari Minggu kita bikin laporan. Langsung bikin laporan. Terus sempat bukan olah TKP, apa namanya, kayak mereka polisi itu pengen tahu bagaimana sih lokasinya. Karena kan kalau di rumah biasa kan mereka bisa pintu depan gitu. Ini kan pintunya banyak gitu, banyak gitu. Jadi coba kita ke sana ya untuk tahu lokasi itu. Jadi jadi kita udah lapor semuanya, kemudian sudah memberikan BAP visumnya, dan kita juga ada video untuk ketika siapa aja yang ada di situ. Berarti ada bukti ada. Bisa paling nggak kita mengantongi nama-nama gitu. Oke, sejauh ini seperti apa respon dari kepolisian atau prosesnya sudah sampai mana? Karena kan kabarnya juga dari kubu sebelah ini juga ikut melapor juga ke kepolisian, jadi saling melapor. Ini gimana? So far sih belum ada. Sih, tapi waktu kita BAP sih so far mereka malah jadi duluan kita. Tanggapannya sih sebetulnya positif dari polisi gitu loh. Mereka mendukung dan kerjasamanya memang bagus. Pada saat kita BAP juga mereka tahu, mereka memaklumi yang terjadi segala macam gitu. So far sih bagus sih gitu. Dan kita responnya tinggal juga cepat tunggu pemanggilan saksi-saksi atau penyidikan lanjutan lah. Proses masih berjalan sampai sekarang. Oke, kita lupakan sejenak dulu masalah konfliknya. Saya kepengen tahu nih, ini kan dua-duanya putri raja. Nah, kepengen tahu kehidupan seorang putri raja itu kayak gimana sih? Biasa aja. Biasa aja. Sama aja sama seperti pada umumnya masyarakat. Mungkin orang ada, gitu. Beban-beban tertentu. Pasti, kalau itu pasti. Tidak dirasakan oleh masyarakat umum begitu. Kalau itu pasti, itu pasti. Kalau untuk kehidupan sehari-hari ya sama aja. Sepertilah sama anak-anak makan nasi, darahnya juga masih merah, nggak biru gitu. Cuman memang kita untuk aturan-aturannya, untuk terlahir ini kan sebenarnya terlahir sebagai putri raja itu kan pilihan. Sudah dipilih lah untuk terlahir sebagai putri raja. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjalani itu, menjaga itu dengan ya sebisa mungkin untuk tidak mengecewakan masyarakat. Kalau dari Gusti Timur sama Gusti Devi sendiri, ini ngerasa ada beban nggak sih untuk menjadi seorang putri raja gitu? Iya. Pasti. Sudah pasti itu. Apa yang menurut yang dirasakan? Beban apa? Apakah harus menghafal banyak kebudayaan atau harus? Enggak. Kalau untuk itunya sih kebetulan ya mungkin karena kita terlahir sebagai ini, otomatis secara nggak langsung tuh rasa mencintainya itu kental sekali. Jadi itu tidak menjadi beban. Justru malah itu menjadi kebanggaan kami. Iya, itu tidak tantangan menjadi kami gitu untuk belajar. Tapi itu gitu. Sebetulnya untuk beban itu adalah beban di mana kita harus segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ini kan harus kita pertimbangkan lebih dibanding kalau orang lain gitu. Dan aturan-aturan yang kira-kira nanti akan memberi citra buruk itu harus kita pikirkan sebelum kita melakukan itu sih. Bebannya tuh itu. Lebih ke beban sosial ya. Sosial ya. Jadi kalau untuk untuk ini budaya dengan tarian atau pengembangan itu sih itu sudah kewajiban. Kalau buat saya sudah kewajiban kita terlahir sebagai putri raja. Jadi itu tantangan dan itu kewajiban kita yang harus tetap kita jalankan. Nah, kalau bebannya itu lebih ke jadi contoh. Terus kemudian kita kan nggak bisa yang kadang suka nggak seneng kalau teman-teman tuh yang
misalnya pergi sama saya terus, oh ini anaknya raja loh Pak, anu gitu. Itu saya malah nggak seneng gitu karena saya jadi nggak bebas gitu. Saya jadi nggak bebas gitu. Misal aja ya, ini contoh. Misalnya saya mau pengen kakinya jegang kan jadi nggak enak gitu. Kalau misalnya di warung gitu ya kita lagi lesehan gitu makannya di cara yang lebih gimana nyaman gitu, buat kita makan gitu kan. Jadi kadang suka mikir malahan kalau gitu. kita di. Jadi kadang-kadang tapi kan ya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang teman-teman itu kadang-kadang ya bangga lah ya mungkin bisa bawa atau bisa berteman dengan kita. Cuman kita kadang-kadang suka yang aduh ngapain sih diomongin gitu. Aku kan jadi nggak bisa gini gitu. Kadang suka gitu kan. Ya apapun kan kita manusia tetap. Betul. Bukan bukan bidadari atau angel yang harus benar terus gitu kan. Betul. Ada pasti kita manusiawinya tuh pasti ada ingin melakukan sesuatu yang seperti kalayak umum itu pasti ada gitu. Itu aja sih yang lebih yang ke ini gitu. Bukan tentang harus menjalani kalau aku bilang mungkin ritual-ritual sebagai putri raja. Oh enggak, kalau menghafal tarian atau mungkin harus itu bukan jadi beban malah. Enggak, karena kalau saya pribadi saya kan lahir di dalam keraton sama seperti Gus Timung. Saya lahir di dalam keputren. Kemudian belajar menari umur 6 tahun sejak itu. Nah, itu walaupun ketika kecil itu kalau setiap belajar nari saya nangis karena dipukul tangannya, ini dengan Gus Timung itu dipukul tangannya, ditusuk jarum, dipukul pakai ini. Setiap belajar nari saya nangis, tapi ternyata ketika kami sudah dewasa, oh ini toh arti dari penyiksaan itu. Itu gitu. Jadi mendisiplinkan gitu. Tapi kemudian menjadi mempunyai rasa bahwa ini tanggung jawab saya untuk menurunkan atau menjaga itu untuk anak cucu kita ke depan gitu. Nah tadi udah cerita sedikit soal masa kecil ya. Tadi Gusti Timur bilang pas belajar nari sampai dipukul tangannya, ditusuk jarum. Kalau Gusti Devi? Kalau saya itu umur 5 tahun ya Mbak Yu ya. 5 tahun tuh saya sudah dibawa ibu ke Jakarta. Kalau Mbak Yu tinggal di keraton, kalau saya sama ibu di Jakarta. Jadi kalau ini tidak begitu merasakan kentalnya kehidupan di keputren gitu. Karena ketika masih kecil sudah dibawa ibu ke Jakarta. Tapi hanya ketika pas liburan itu kita kumpul ya, kumpul atau upacara adat itu dia pulang ke Solo untuk berkumpul dengan kita. Kalau makanya tidak bisa menceritakan bagaimana kehidupan di keputren. Kalau saya itu dari kecil sampai saya menikah itu ada di keputren. Jadi manjat-manjat pohon lah, berenang di mana lah, masuk got-got itu setiap ada hujan turun. Karena dulu tuh keraton waktu saya kecil ya, itu mungkin kalau nggak salah masih berhubungan dengan Cokrotulung ya. Apa Cokrotulung ya? Iya, yang di Klaten. Aliran airnya tuh masih berhubungan itu ya. Jadi setiap habis hujan itu kali kecil ini, got-gotnya kecil itu airnya naik dan bening dan itu banyak ikannya. Oh, itu tahun kapan? Itu saya SD. Ya ampun, itu masih ada ikannya. Kan kalau sekarang kayaknya mungkin ditutup ya, itu salurannya untuk masuk ke keraton ditutup. Nah kalau dulu enggak, itu ikannya banyak, jadi saya malah nyemplung ke got. Dan gotnya kan kalau di keraton kan tinggi-tinggi, besar-besar gitu. Ya udah saya berenang aja di got sambil nyari ikan. Ya ampun, itu zaman dulu yang kenangan-kenangan indah ya. Gitu. Terus saya mau kembali lagi nih, ini soal kemarin yang dipaksa keluar itu sebenarnya gimana sih prosesnya pemaksaan keluar dari keputren?
Oh, Tahun yang 2017. yang 2017 ya. Kalau 2017 itu kan mungkin Gusti Timung pasti sudah cerita ya. Kita didatangkan 2000 berapa aparat itu untuk mengeluarkan kita. Waktu itu agak menurut saya agak dikelabui karena semua gusti-gusti yang ada di dalam keraton maupun di dalam lembaga dewan adat itu diajak berunding ke restoran Diamond gitu. Nah kami yang masih muda-muda dengan putra-putranya gusti-gusti ini menunggu di sini gitu. Nah ternyata ketika mereka rapat itu semua akses keraton ditutup. Jadi ketika mereka sudah selesai rapat tidak diperbolehkan lagi masuk. Jadi hanya saya yang ada di dalam sini dengan ponakan-ponakan ini, sesepupu-sepupu ini. Kemudian mereka berusaha untuk pihaknya Sinuwun itu berusaha untuk mengeluarkan satu persatu. Karena kebetulan memang ponakan-ponakan ini tidak ada yang tinggal di dalam keraton. Hanya memang ber-KTP di keraton dan tapi tidak tinggal di Keputren. Yang tinggal cuma saya sama Gusti Retno, Yudis, sama Harbanu sama Gusti Puger. Tapi Gusti Puger kan sudah posisinya sudah diajak rapat itu terus ketutup itu. Nah kemudian ketika mereka mengusir itu satu persatu yang tidak bisa terusir saya dengan Gusti Retno karena di keraton itu ada peraturan ya. Jadi itu sudah dari awal turun temurun ketika kita menikah itu harus keluar. Sehari kan kita setelah kita menikah kan harus keluar dari Keputren. Tapi sehari setelah acara pernikahan itu utusan keraton itu akan mendatangi mertua kita dan mendatangi suami kita untuk memberikan semacam edukasi maupun surat tugas bahwa kamu saya berikan putri raja. Ketika kamu sudah tidak memerlukan lagi atau kamu tidak suka lagi, itu kata-kata seperti itulah kurang lebih sebenarnya. Ketika kamu tidak memerlukan atau kamu tidak menghendaki lagi, jangan dibikin sakit. Ojo dipilih loro, ojo digawe loro gitu. Jangan dibikin sakit, jangan istilahnya jangan disia-siakan. Kamu kembalikan saja masuk ke dalam Keputren gitu. Nah dari situ itu ada hak bahwa seorang janda itu boleh tinggal di Keputren kembali dalam lindungan raja. Kan begitu harusnya, dalam lindungan raja. Karena itu sudah kewajiban raja untuk melindungi adik maupun anaknya yang sudah menjadi janda kan begitu. Nah makanya ketika mereka mau mengusir saya dengan Gusti Retno itu nggak bisa karena saya ngomong, saya bicara di situ. Saya ini punya hak di sini. Saya bilang saya punya hak di sini. Si Sinuwun raja itu harusnya melindungi saya, bukan mengusir saya. Kalau ini keraton merasa dimiliki oleh raja, itu polisi banyak itu. Maaf, aparat maksud saya. Nanti salah lagi. Tapi memang kejadiannya seperti itu, faktanya ada videonya saya juga gitu. Ada videonya ketika mereka mau mengusir itu mereka diantar oleh aparat berpuluh-puluh. Terus masuk ke Keputren untuk mengusir saya dengan Gusti Retno dan saya mengatakan itu kalau kalian itu aparat yang tahu akan hukum, penegak hukum, kalian tahu pengusiran itu harus ditetapkan oleh pengadilan negeri, ya kan? Nah, apakah ada surat itu?
Sedangkan Sinuwun sendiri tidak punya kepemilikan atas keraton. Kalau kalian bisa memberikan akte bahwa Sinuwun mempunyai akte ini ada kepemilikan Sinuwun atau raja, saya keluar. Tapi kalau kalian tidak bisa memberikan bukti itu, halo, ini negara hukum. Kalian penegak hukum kan, silahkan keluar. Saya gitu kan, nggak bisa mereka. Makanya saya ibaratnya kayak terkurung di dalam karena saya mempertahankan hak saya gitu. Dan itu sampai anak saya nggak bisa masuk karena kan posisi dia sekolah kan, sedangkan pintu-pintu itu tidak setiap hari mereka buka gitu, hanya setiap Senin dan Kamis. Jadi kan anak saya nggak bisa sekolah setiap hari, makanya anak saya titipkan di Kayonan, di dalam Kayonan ini. Hanya bisa masuk setiap Sabtu Minggu diantar sama aparat untuk bertemu sama saya. Itu sampai terguncang dan sampai ke psikolog, Kak Seto tahu itu. Sekarang kondisinya seperti apa, Gusti? Siapa? Anak saya? Iya. Baik-baik saja, tapi setiap kali dia kita sedang membicarakan tentang keraton gitu, langsung, Ibu, aku nggak mau dengar ya. Itu umur berapa waktu kejadian Waktu kejadian tuh kelas 4, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Waktu kejadian. Itu terus dari Gusti Timur sendiri, waktu terkurung itu untuk akses makan segala macam? Tadinya mereka nggak kasih. Terus kemudian saya itu kan kalau di Keputaran itu kan kebetulan Tante Retno waktu itu, Gusti Retno itu suka menanam sayur-sayuran gitu. Ada singkong, ada kacang panjang, ada buncis, ada gitu. Jadi waktu itu kita makan dari itu. Kemudian saya sempat kan di WA sama teman-teman diviralkan aja kalian kalau nggak bisa makan gitu. Terus kemudian saya lewat pintu ini kan ada lubang gitu, ada aparat yang jaga. Saya videoin, Pak, saya mau makan, saya minta dikirim makan, saya lapar, saya bilang gitu. Saya videoin ini, terus dia diam malah pergi. Nah dari situ saya viralkan sampai masuk ke Lambe Turah. Nah kelabakanlah aparat, kemudian setiap hari dikirimlah makanan gitu. Harus gitu dulu ya? Kayaknya harus gitu. Apa-apa harus viral dulu. Kalau dari Gusti Devi waktu kejadian ini posisinya ada di mana? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Itu dengar kabar ini kayak gimana responnya? Sedih lah, kita semua sedih. Mau masuk nggak bisa juga mau dia. Masuk juga nggak bisa. Mau nolong nggak bisa. Hopeless rasanya. Cuma bisa berdoa aja berarti. Iya. Gitu. Itu tadi soal pengusiran dari Keputaran. Sampai sekarang masih belum bisa masuk lagi. Iya. Sampai sekarang. Oh, yang sudah bisa kita. Sudah masuk, sudah dibuka kan kemarin pintunya pas itu. Yang kemalingan itu kan kita sudah bisa ke sana sama olah TKP juga. Terus karena kan saya buat laporan juga itu. Jadi sudah olah TKP, sorry. Terus kemudian kita lagi nunggu proses dari kepolisian, tapi kemarin kita udah dapat kabar bahwa prosesnya sedang berjalan dan sudah tidak perlu harus olah TKP lagi, jadi udah bisa kita bersihkan. Kita bisa ditempatin lagi. 5 tahun ditinggal. Iya. Itu mereka sempat kesana kan. Mereka nggak boleh. Mereka nggak boleh. Cuman nggak boleh mendekat. Iya. Jadi cuman lihat dari jauh. Mereka nggak boleh kita membersihkan. Mereka nggak boleh kita lampu aja dimatikan loh. Iya. Tadinya semua lampu dimatikan. Termasuk yang di sini juga. Makanya dimatikan. Depannya itu juga sampai mau ambruk gitu. Ya gitu. Maksudnya mereka mengunci tapi tidak. Bahkan kita mau ambil barang pribadi aja tidak jadi bisa. Kan waktu meninggalkan itu kan kita benar-benar cuman Mbak Yu ya. Itu meninggalkan hanya bawa pakaian. Bawa pakaian itu satu koper dah. Nah, jadi
kita berapa kali mau coba untuk ngambil barang pribadi gitu loh. Kayak Barang pribadi misalnya kan kayak minta kulkas, TV, atau kita mau atau microwave minta gitu kan. izin ambil TV, gitu loh, supaya microwave bisa itu kita nggak pergunakan. Itu aja nggak Nggak bisa boleh. loh, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jadi utuh di sana itu semua, nggak tahu masih bisa dipakai apa enggak. Dan maksudnya apa? Dan maksudnya apa kita nggak ngerti juga ya. Kalau misalnya kalau kita mau ambil barang maksudnya itu Atau kursi atau yang meja. kusirnya keraton, punya keraton gitu mungkin tidak diperbolehkan nggak apa-apa. Tapi kan ini kan barang pribadi yang kita beli dari hasil keringat pribadi. sendiri gitu. Untuk keperluan kita, kamu mengusir saya ya sudah supaya saya tidak membeli lagi. Tolonglah dikeluarkan, nggak bisa, nggak boleh. Tapi ini nantinya akan kembali tinggal Ya. di Keputaran kah? Insya Allah, Insya Allah iya. Insya Allah iya. Rencananya mulai kapan? Mulai tinggal lagi? Ini kita mau Minggu bersih-bersih. depan mungkin baru bisa kita bersih-bersihkan karena kan ini masih sibuk dengan ini dan apa namanya kemarin juga baru dapat kabar kemarin dari polisi bahwa kita sudah bisa Sudah bisa bersih-bersih. bersih, Jadi kita rencana minggu depan kita udah bisa Udah bersih-bersih. bisa kembali ya, Iya, kembali ke mudah-mudahan. dalam. Terus terakhir, ini saya kepengen nanya pesan untuk Sinuhun dan juga harapan untuk keraton. Satu-satu mungkin ya dari Gusti Devi dulu. Pesan saya sih untuk bapak saya. Gak usah nangis. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau nangis. Namanya juga bapaknya ya kan. Gini, saya kan sebetulnya udah lama sekali ya, lebih dari 10 tahun atau mungkin malah lebih dari 12 tahun kali nggak ketemu sama bapak saya. Jadi sedih ya, apalagi mendengar dan sempat melihat juga di media atau di TV gitu kondisi bapak saya, tentunya bikin saya sedih gitu dan nggak bisa juga ketemu. Jadi harapannya sih bisa ketemu sama Sinuwun, bisa merukunkan, bisa kondisinya tuh bisa seperti dulu lagi, sedulur-sedulurnya itu semua bisa rukun kembali supaya bisa sama-sama menjaga dan melestarikan budaya di dalam keraton gitu. Dan bisa juga menjaga Sinuwun dan merawat beliau karena kan beliau juga sekarang sudah dalam kondisi yang tidak sehat gitu ya. Izinkanlah kami anak-anaknya ini untuk merawat beliau dan membantu beliau untuk menjalankan keraton ini. Itu sih pesan saya sebetulnya. Jadi mudah-mudahan ini didengar sama yang pihak terkait dan membantu kami untuk memediasi ini, mediasi untuk menyelesaikan masalah. Ini apakah memang kalau misal mau ketemu Sinuwun tuh apakah memang sesulit itukah atau gimana sih sebenarnya? Sulit sih enggak gini. sebetulnya. Kalau dulu itu yang saya tahu itu kakek PB12 itu juga tidak ada seperti ini gitu, tidak. Karena kalau yang sekarang semenjak Bapak menjadi raja itu semua akses komunikasi kita itu diambil, tidak diperbolehkan, dipotong dengan istrinya sekarang, selirnya sekarang ini. Jadi kayak HP, nomor telepon itu kita tidak boleh mendapatkan lagi gitu. At least untuk, jadi kalau di netizen nggak bisa ditelepon, ya orang Nggak teleponnya. bisa, nggak punya nomor teleponnya. Kita nomor teleponnya Saya itu pernah punya diambil. nomor bapak itu 3 kali. 3 kali tiga kali ganti. diganti. Saya nggak tahu jadinya. Jadi nggak bisa kalau begitu ngubungin. kita udah bisa dapat, kita bisa berhubungan, itu langsung diganti. Diganti. Gitu. Terus kemudian ini kemarin ini kan sempat pertama kali itu sempat menerobos masuk, ya kan, Dev ya, menerobos masuk. Itu mereka mengatakan kalau mau ketemu Sinuwun ya kasih pakai protokoler, pakai surat, minta permohonan surat, pakai prosedur yang benar. Oke. Tapi sebelumnya nggak pernah seperti Nggak itu. pernah. Untuk ketemu Sinuwun. Tidak. Tidak Gitu, ada itu tidak seperti ada. itu di keraton. Nggak ada gitu. Nah terus akhirnya kami ini terutama Gusti Devi itu mengirimkan surat. Ya udah kita ikuti deh. Kalau memang maunya pakai kita kirim surat permohonan gitu. Mau bertemu Sinuwun kita kirim sampai 3 kali. Tapi Tidak ada tanggapan sama sekali. Tidak ada tanggapan sama. Nah kemudian Suro itu dia Saya bilang sama mumpung. Mbak Yu, saya kan ini udah nyoba berkali-kali ya. Bahkan udah pada saat tahun 2014-2015 kan saya tinggal di dalam sama anak-anak. Itu
tiap hari tuh kalau habis jogging tuh saya selalu dodokin itu Sasono Putro, tapi nggak pernah bisa ketemu. Terus yang terakhir yang Juli yang Sembroboos Juni itu Sembroboos, terus Juli itu Suro. Saya bilang sama Bayu, ini saya benar-benar harus bisa ketemu sama Sinuwun karena saya prihatin sama kondisinya Sinuwun dan saya pingin bisa sungkem sama bapak saya gitu kan. Jadi nanti Suro Mbak Yu insya Allah saya pulang tapi saya bawa pengacara. Karena kalau nggak bawa pengacara sepertinya kok kita tuh susah sekali gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus mencari jalan supaya kita juga bisa punya kekuatan ya secara hukum kan seperti itu. Terus akhirnya itu saya pulang Suro itu saya pulang. Itu kan acara kan sebenarnya acara untuk umum ya. Semua boleh datang, semua masyarakat umum boleh hadir gitu. Ini malah nggak boleh masuk. Kan aneh. Padahal sebetulnya kalau apalagi anak ya, anak itu malah sebetulnya wajib datang. Wajib datang. Kalau waktu zaman PB12 itu ketika ada acara-acara besar, anak itu wajib datang untuk sowan untuk mengikuti upacara-upacara itu. Gitu. Nah ini malah nggak boleh. Gitu. Gitu. Berarti sampai sekarang masih belum bisa bertemu. Belum. Tapi kemarin saya juga dapat kabar katanya Gusti Devi sempat dipanggil sama Sinuwun. Iya, nah saya itu sebetulnya itu 3 hari sebelum, jadi 3 hari sesudah. Karena viral itu, karena viral sekali, terus banyak netizen yang menghujat sepertinya, pihak dari sana akhirnya mengutus orang untuk memanggil Gusti Devi. Tapi kan dalam surat itu kan yang ingin bertemu kan bukan hanya Gusti Devi, Gusti Devi dan Gusti Ratih. Nah, adik kami. Adik kami. Tapi posisinya waktu mereka datang ke Gusti Devi untuk Devi dipanggil itu, Gusti Ratihnya sudah pulang ke Jakarta. Sudah pulang ke Jakarta. Dia minta izin untuk ya udah kita ketemu hari Kamis aja biar Gusti Ratih datang dulu dan minta didampingi pengacara. Karena kenapa kami atau dia minta didampingi pengacara, bersikukuh untuk didampingi pengacara? Karena sudah keluar Nawolo. Apa itu? Nawolo itu surat dawuh yang dibacakan ketika Suro itu di depan umum. Menyatakan bahwa raja sudah tidak memperbolehkan kalian berdua untuk masuk lagi ke dalam keraton baik ada acara maupun tidak. Dan tapi Nawolonya itu tidak diberikan ke suratnya. Suratnya itu hanya dibacakan bahkan melihatnya aja kita tidak diberikan dikasih lihat gitu. Nah, di situ kita kan kamu sudah memberikan surat seperti itu, kami pun juga tidak mau lisan. Kami juga mau bukti bahwa memang Sinuwun memanggil kami kan begitu. Karena akhirnya masih belum memenuhi panggilan itu ya? Iya. Belum. Karena tapi kemudian kita surati lagi. Kita surati lagi 3 kali lagi. Gitu. Tapi belum ada respon juga dari surat yang setelah kemarin sempat dipanggil itu belum. Oke. Kita kembali lagi tadi harapan untuk keraton Gusti Devi. Harapannya sih seperti yang banyak diberitakan di ini ya, kan banyak yang ayo dong keraton seperti Mangkunegaran itu jadi bagus segala macam. Ya siapa yang nggak kepingin seperti itu ya toh? Kita semua itu dari dulu harapannya, impiannya, cita-citanya ya kan, hayalannya bahkan itu pinginnya seperti itu gitu kan. Tapi kan terbentur dengan dana ya kan, terbentur dengan adanya inilah masalah-masalah ini gitu. Masalah internal ya. Jadi pinginnya sih kalau bisa tuh kalau selesai atau tidak selesainya masalah ya, atau yang mereka bilang konflik gitu ya, padahal sebetulnya bukan. Itu kalau memang ini mohon maaf nih kalau saya harus agak menyinggung pemerintah ya. Kalau memang pemerintah itu concern dengan
peninggalan budaya, ya kan, menjaga peninggalan budaya itu harusnya tidak menjadi halangan untuk melakukan perbaikan dan renovasi peninggalan sejarah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi harapan saya ya nyuwun sama pemerintah untuk memperhatikan peninggalan cagar budaya ini, gitu loh. Itu dari Gusti Devi. Kalau dari Gusti Timur tentang pesan untuk Sinuhun dan harapan untuk keraton. Kalau pesan untuk Sinuhun itu sepertinya tidak akan didengar dan tidak ada. Karena terus terang karena saya yang ada di saya yang menjalani jadi saksi, saya yang pelaku adat, pelaku istilahnya sejarah ini gitu, sejarah dari pengusiran, dari Sinuhun jadi raja pun saya ada. Ketika ada raja kembar di luar, ketika kita mempertahankan beliaunya untuk tetap jadi raja di sini, itu saya ada dan saya membela mati-matian gitu. Jadi kekecewaan dengan kok gue jadi mau menangis malah. Kekecewaan saya dengan Bapak itu sangat dalam. Rasanya sakit karena saya itu sudah mengorbankan semuanya. Menurut saya sudah mengorbankan semuanya. Bahkan sudah mengorbankan perasaan anak saya sendiri. Jadi untuk Bapak sih saya mudah-mudahan Bapak cepat sadar, itu aja. Nggak bisa bicara apa-apa karena sudah terlalu sakit untuk memberikan pesan untuk Bapak gitu. Karena waktu yang terakhir ketemu setelah 3 bulan di kurung itu kan ada acara sungkeman karena kita pernah ada istilahnya mediasi dan berdamai gitu. Itu setelah waktu ada sungkeman itu, saya tahu pasti Bapak itu banyak dimasukin cerita-cerita yang negatif tentang saya. Jadi beliau ketika saya mau sungkem itu, tangannya saya pegang itu, tangannya ditarik. Nggak mau saya kasih, saya cium, ataupun saya sungkem. Tapi ya nggak apa-apa. Buat saya durhaka itu bukan anak terhadap Bapak. Bapak pun juga bisa durhaka terhadap orang tua pun juga bisa durhaka. Durhaka terhadap anak dengan menelantarkan, dengan membiarkan kami seperti ini. Begitu. Menurut saya itu ya. Itu aja sih. Saya cuman semoga Sinuhun cepat sadar lah. Itu. Gusti, ini Ibu apakah masih ada? Masih. Pernah berkomunikasi? Ibu dengan Sinuhun? Iya. Oh, kalau Ibu sama Sinuhun kan enggak. Kalau Ibu tuh sudah pisah sama Sinuhun sejak kami SD ya. Oh, enggak. Bisa resminya kan SD kelas 2, kelas 3 saya itu. Kelas 2 ya. Itu resmi bercerai ya, iya. Gitu. Itu kelas 3 SD saya gitu. Tapi kalau untuk bisa istilah bisa ranjang lah, Ibu keluar dari keraton itu kita saya TK. Itu. Semoga bisa cepat terselesaikan. Ya, amin. Masalah ini jadi semua bisa ya, kembali. Kalau harapan saya sih untuk keraton semoga pemerintah lebih concern dengan penerusan budayanya, jadi kelangsungan budayanya, kelangsungan
adat istiadatnya dibanding dengan konflik internal. Karena kalau kami sebagai pelaku adat itu tidak bisa menjalankan acara-acara adat atau menjalankan upacara seperti tidak ada dukungan dari pemerintah pun kami juga akan kesulitan gitu. Seperti halnya ketika keraton ditutup selama 5 tahun. Tidak ada regenerasi abdi dalam putri. Nah, sekarang kami kesulitan. Kalau kemarin ketika ada keraton tidak ditutup kan ada yang magang untuk menjadi abdi dalam putri, ada yang juga bedoyo. Magang untuk jadi penari bedoyo gitu. Nah, karena ini ditutup, bagaimana cara kita untuk meregenerasi itu, mencari regenerasi untuk menjalankan perpustakaan, pewayangan, tarian. Yogo, gamelan ataupun sinden itu kami kan sulit. Berarti kalau sampai tidak sekarang ini kalau boleh saya bilang semua kembali ke nol lagi ya, mulai semua dari awal lagi. Itu. Semoga pemerintah bisa mendengar pesan-pesan ini dan bisa nggak cuma mendengar aja tapi juga turut membantu ya. Supaya ya kebudayaan cepat menyelamatkan kami lah. Cepat menyelamatkan, betul. Baik, terima kasih Gusti Devi, terima kasih Gusti Timur sudah menyempatkan waktunya. Maaf sekali membuat menangis. Semoga bisa segera bertemu juga. Amin. Secepatnya ya. Ini di pintu di mana yang waktu malam itu terjadi keributan itu ya, insiden itu. Jadi ini kan seperti bisa dilihat kan, pintunya itu nggak ada, dari sebelah sini itu nggak ada handle-nya. Jadi kalau udah tertutup ya dari sini udah nggak bisa buka lagi. Nah, makanya itu saya waktu itu sempat lihat nih pintunya masih segini. Kebuka sedikit ya. Iya, masih kebuka sedikit. Saya masuk supaya nggak bisa tertutup sekali, supaya saya masih bisa pegang ini loh, grendelnya ini. Nih. Iya. Ini berarti kawat-kawat yang waktu ini kan masih tadi. Ada tuh kawat-kawat yang untuk supaya selotannya itu nggak bisa digerak. Ini itu kan dikawatin sama mereka. Dan ini besinya yang buat ganjel tadi. Besinya 2 ini kan dipalang tuh bentuk silang begitu kan. Jadi tangan saya masuk untuk supaya jangan sampai tertutup sekali sambil saya berusaha untuk melepasin si kawat-kawat ini. Nah, tapi sama mereka besinya itu kan dua-duanya itu kan ditali pakai tali tambang yang biru itu loh. Nah, biru itu. Terus akhirnya ditarik sama mereka untuk makin memepetkan si besinya itu supaya pintunya makin ketutup begini kan. Lah otomatis kan saya jadi ikut gini kan. Posisinya nih saya begini nih, saya tahan, makanya ini saya biru juga. Ya kan, ini biru, saya gini gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.